Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Syaddad dari kelas 4B1. Hari ini saya pengen ngajak kita tafakur, tadabbur, belajar tentang keajaiban sahur. Karena banyak dari anak muda kadang-kadang ngerasa kayak berat untuk sahur. Soalnya sahur itu waktunya masih menjelang subuh, lagi malesnya bangun, pengennya tidur. Jangankan buat sahur, kadang-kadang untuk sholat aja kita lalai untuk melakukannya. Apalagi waktu buat makan sahur yang nggak pernah biasanya kita di bulan-bulan lain sarapan menjelang subuh. Kadang-kadang sarapan juga kita seringnya brunch, jadi breakfastnya sama lunch digabung jam 11 siang, jam 12 siang. Apalagi sekarang setengah 4 aja di beberapa waktu Indonesia udah waktu makan sahur. Di waktu Indonesia bagian barat, Sumatera, Aceh, Medan, mungkin jam 5 disuruh makan. Paling telat mereka setengah 5 untuk melakukan sahur. Nah, itu kan berat ya. Terus gimana caranya? Apa sih yang membuat kita semangat untuk bangun sahur dan makan sahur? Apakah puasa kita tetap sah kalau kita nggak makan sahur? Oke teman-teman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan bukan cuma masalah kita sanggup atau enggak. Bukan cuma masalah kita pengen atau enggak, tapi masalah itu ibadah atau bukan. Ternyata sahur, berbuka puasa, tidur, semua itu selama bulan Ramadan adalah ibadah. Jadi kalau orang yang nggak makan sahur tuh bukan yang masalahnya kayak dia sanggup kok puasa tanpa sahur. Bukan hanya itu, tapi dia kehilangan satu kesempatan mendapatkan ibadah yang luar biasa dari sisi Allah. Jadi sahur bukan hanya masalah sanggup atau enggak, tahan atau enggak, butuh apa enggak, males apa enggak, tapi masalahnya adalah pengen dapat pahala ibadah atau enggak. Itu karena dalam sahur itu Allah sediakan banyak kebaikan. Di antaranya adalah hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau Nabi mengatakan keberkahan, itu benar-benar keberkahan. Tahu nggak apa arti berkah? Berkah dalam bahasa Arab artinya ziyada khair, bertambah kebaikan. Maksudnya dengan kita sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tetapi bertambah kebaikan sepanjang hari. Jadi gara-gara tadi sahur sebelum subuh, Allah kasih banyak kebahagiaan di hari ini. Allah kasih rezeki, Allah kasih hubungan yang baik dengan keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih semangat ibadah, Allah kasih banyak al-khair. Karena arti dari al-barakah, ya ziyadatul khair, mereka itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan kita sahur, kita berharap satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan. Itu satu. Kedua, di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat juga sahih, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna al mutassahirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, ia bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini artinya sahur itu istimewa banget, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Karena dengan seteguk air doang kita akan dapat doa dari Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan mutassahirin. Allah dan malaikat itu bersalawat pada orang-orang yang makan sahur. Apa arti Allah dan malaikat bersalawat? Salawat di sini itu artinya ar-rahmat wal maghfirah. Allah turunkan rahmat, kasih, sayang, cinta Allah, dan Allah turunkan ampunan. Seperti kita bangun tidur, minum segelas air hangat, tapi dapat ampunan, kurang dosa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur, minum segelas air hangat, Allah jatuh cinta kepada kita, Allah sayang sama kita. Jadi kan rugi banget ya kalau kita nggak sahur, padahal gampang banget cuma minum segelas air. Apalagi kalau misalnya kita sahur makan secukupnya, sehingga bukan hanya dapat doa dari Allah dan malaikat, plus ziyadatul khair, dapat keberkahan kehidupan seharian, itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kemudian dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan tentang perbedaan puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab.
yaitu orang Yahudi dengan orang Nasrani adalah ternyata makan sahur. Sampai Nabi mengatakan, Fazlu mabaina syamina wa syami alkitab ahlatul sahur. Jadi bedanya puasa kita dengan puasa Alkitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi selalu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah Alkitab. Mulai dari kiblat kita ke Ka'bah, walaupun pernah dulu ke Baitul Maqdis, supaya membedakan Alkitab. Kemudian juga puasa dalam bulan Muharram, kemudian puasa Zulhijjah, kemudian ibadah haji, kemudian zakat, kemudian sekarang puasa Ramadan. Selalu ada bedanya antara kita dengan Alkitab. Supaya apa? Supaya lakum dinukum waliyadin. Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan kepada umat yang lain, tapi kita umat yang punya syariah sendiri dan kita bangga dengan syariat kita. Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa Alkitab? Yaitu allatul sahur, makan sahur. Terakhir, di antara keajaiban waktu sahur, seperti waktu berbuka juga, adalah bahwa di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, orang-orang beriman itu meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi salah satu diantaranya sunnah Nabi di waktu sahur itu adalah meminta ampun. Jadi pas kita bangun, kita nggak mepet dengan azan subuh. Karena kalau kita bangunnya mepet dengan azan subuh, kita pasti akan terburu-buru, nggak sempat ngapa-ngapain. Mending minimal setengah jam sebelum azan subuh. Kalau lebih bagus lagi 1 jam, 1,5 jam. Sehingga kita masih bisa bersempat sholat witir, berdoa. Dan yang paling penting menjelang sahur kita meminta ampun. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wartarhamna lana kunna minal khasirin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Rabbil firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shogiro. Minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu adalah kebiasaan orang-orang solih dari zaman para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh generasi-generasi berikutnya. Jadi biasakan di waktu sahur itu kita minta ampun. Ada waktu yang tenang 10 menit sampai 15 menit kita duduk di atas sajadah sendirian hanya berduaan dengan Allah. Kita berdoa, ya Allah, dosa saya sangat banyak, ampunkan dosa saya, terima taubat saya. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah tuh senang banget lihat hambanya yang meminta ampun. Allah senyum kepada kita. Makanya Nabi mengatakan setiap sepertiga malam terakhir, yaitu menjelang sahur, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang meminta ampun? Pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan sahur kita sekarang bukan lagi soal makan karena kita lapar, tapi soal ibadah dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Barakallahu fikum, tabarakallah, masya Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.